Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, seperti inilah sedihnya menjadi petani sawit ketika kita mengalami masa trek yang lumayan cukup panjang seperti pada tahun kali ini. Dan itu membuat semua para petani sawit sebak dadanya. Panen yang tadinya mencapai 1 ton, 2 ton per hektar, kini turun drastis menjadi 2 kintal, 3 kintal, atau bahkan hanya 1 kintal. Dan tentunya teman-teman, itu adalah force majeure yang tidak bisa kita hindari. Dan tentunya kita sebagai petani sawit harus banyak-banyak bersabar dan tentunya tawakal supaya memang kita tidak begitu terbebani dengan peristiwa seperti ini. Tentunya teman-teman, dalam bertani kelapa sawit juga ada masa-masa paceklik, sama halnya dengan bertani lainnya seperti padi, kakao, kopi, tentu juga ada masa-masa pacekliknya. Nah, begitupun dengan kelapa sawit. Seperti penampakan di depan kita ini, tampaknya yang keluar itu bukan buah teman-teman, tapi bunga. Dan tentunya mengapa hal ini bisa terjadi, itu biasanya karena faktor alam teman-teman. Kalau sudah faktor alam, tentu kita tidak bisa menghindarinya, hanya berserah diri dan tawakal serta bersabar itu teman-teman. Jadi biasanya kalau trek parah seperti ini disebabkan oleh kemarau panjang yang lumayan cukup ekstrim di tahun yang lalu, atau bahkan musim penghujan yang memang lumayan cukup intens. Jadi teman-teman, kelapa sawit ini memang tumbuhan yang dapat hidup atau beradaptasi secara baik di iklim tropis. Namun ketika cuaca itu terjadi terlampau buruk, maka juga akan mempengaruhi dari hasil produktivitas kelapa sawit kita, baik itu kemarau yang lumayan cukup panjang atau curah hujan yang lumayan cukup tinggi. Mengapa demikian? Kalau kemarau yang cukup panjang, maka sawit itu akan defisiensi air atau kekurangan asupan air. Nah, ketika asupan air itu kurang, maka tidak akan terjadi pembungaan atau pembuahan, infertilitas. Dan tentunya teman-teman, caranya bagaimana ya? Tentunya ketika nanti musim penghujan tiba, air tercukupi, tentunya akan kembali normal. Dan ketika curah hujan lumayan cukup tinggi, mengapa bisa terjadi trek juga atau infertilitas juga? Karena ketika curah hujan cukup tinggi, maka yang pertama jamur akan berkembang lebih banyak. Yang kedua, hewan-hewan sebagai vektor penyerbukan itu tidak bisa berkembang biak. Jadi yang namanya alam tentu tidak bisa kita kendalikan. Lalu ada yang mengatakan, mungkin beranggapan bahwa berarti kita sebagai petani sawit serba salah. Musim panas kita susah, musim hujan kita susah. Sebenarnya teman-teman, bukan hanya bertani sawit saja. Coba kita lihat yang hidup di luaran dari perkebunan sawit, misalkan di kota-kota besar. Musim kemarau, kebakaran, kekeringan. Musim hujan, kebanjiran. Jadi ya sama saja teman-teman, tergantung kita yang menyikapinya seperti apa. Apakah ini bisa menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atau malah menjadi beban bagi kita sebagai manusia? Jadi intinya teman-teman, benang merah apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya itu adalah bahwa kita sebagai petani sawit
ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Kalau masalah benih, masalah pemupukan, masalah perawatan, tentu kita bisa menghindarinya atau kita bisa mengupayakannya supaya kebun kita bisa berproduksi secara baik. Namun ketika yang kita bicarakan itu masalah alam, maka kita tidak bisa mencegahnya, kita tidak bisa menghindarinya, atau kita tidak bisa mengupayakannya supaya tanaman kita berproduksi lebih baik. Tidak bisa, teman-teman. Bisanya apa? Bisanya hanya berdoa, berusaha, dan bertawakal atau berserah diri. Jadi kita sebagai manusia harus paham betul dan sadar betul bahwa dunia ini tidak bisa dikendalikan, teman-teman. Kita memiliki Tuhan yang mengatur segalanya. Jadi teman-teman, kalau kita sedang mengalami trend pada tahun ini atau saat ini, saya hanya ingin mengangkat mental teman-teman semuanya. Saya yakin bukan hanya di daerah saya, di seluruh Indonesia ini masih masa trek yang lumayan cukup parah. Jadi teman-teman mungkin ada yang berpikir, apa sih yang salah dengan diri saya? Apa sih yang salah dengan perawatan yang sudah saya lakukan gitu kan? Kok yang muncul itu banyakan bunga jantan atau banyakan kosong, tidak berbuah atau berhenti berbuah? Apakah pupuk yang saya gunakan salah? Saya berpikir saya sudah melakukan pemupukan secara rutin. Apakah karena kemarau panjang tahun kemarin? Atau apakah karena hujan yang terus-menerus? Atau apakah saya kurang bersedekah? Ya, itu tentu kita sendiri yang tahu apa yang terjadi di diri kita sendiri. Kalau masalah teknis, teman-teman, masalah teknis tentu kita tidak bisa mengupayakannya secara terus-menerus atau secara atau hal-hal yang tidak terduga lah seperti itu. Namun ketika yang berbicara itu adalah alam, adalah kehendak Tuhan, tentu kita tidak bisa berupaya apa-apa. Yang kita yakini bahwa kita berusaha, kita bekerja, tentu nanti ada hasilnya. Itu saja teman-teman. Jadi ya bersabar, ikhlas, serah diri, tawakal, dan sabar, dan sabar. Namun tetap melakukan usaha supaya kita nanti mendapatkan hasil yang lebih baik. Jangan lupa juga berdoa teman-teman, semoga di tahun depan sawit kita bisa menjadi normal kembali. Itu saja teman-teman, mungkin hanya ini. Semoga bermanfaat, semoga membuat hati kita menjadi lebih tenang, dan tentunya jangan risau dengan hasil panen yang sedikit pada periode kali ini. Insya Allah Tuhan akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang bersabar dan terus berusaha. Itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.